Pak, atau harus yang tahun 2021 Pak? Ya, yang penting ini Pak. Jadi yang kemarin yang diminta itu ada data terkait perencanaan formasi SDM, ya, perencanaan formasi SDM. Jadi ini perencanaan formasi SDM itu bisa per 5 tahunan, itu bisa seperti dalam Renstra biasanya ada, atau per tahun. Nah, hanya yang perlu kita antisipasi karena yang akan mendapat penilaian nanti ke atasnya lebih tinggi itu bila antara perencanaan formasi SDM itu bisa terpenuhi, Pak. Nah, jadi kalau misalkan nanti antara perencanaan dengan realisasi itu hanya tercapai sebagian, itu nilainya hanya 2. Ya, tapi kalau misalkan antara formasi dengan pemenuhan kebutuhan, itu nilainya kita sudah 3, Pak. Tuh. Nah, jadi yang pertama harus disiapkan itu adanya data dukung yang menyampaikan bahwa Sumedang punya perencanaan terkait formasi SDM. SDM yang berhubungan atau yang mempunyai kompetensi di bidang proses bisnis, pemerintahan, kemudian tadi arsitektur SPBE, data dan informasi, terus keamanan SPBE, aplikasi dan infrastruktur. Nah itu Pak. Nah kemudian yang kedua, setelah itu ada perencanaan formasi, nah kemudian nanti dilihat realisasinya. Nah, apakah dari perencanaan yang tadi sudah dibuat secara terdokumentasi itu realisasinya seperti apa? Apakah dari kompetensi yang berhubungan dengan probis, arsitektur, aplikasi, layanan tadi itu terpenuhi atau tidak? Nah itu Pak Asep seperti itu. Mana Pak? Ya Pak, ini terkait dengan ini Pak, terkait yang formasi perencanaan, kita kan membuat perencanaan itu diusulkan ke Menpan ya Pak ya. Betul. Dan kalau memang dari segi kebutuhan itu memang tentunya banyak Pak. Tapi yang di ACC turunnya formasi dari Menpannya kadang tidak seperti itu gitu. Jadi kalau untuk untuk terpenuhinya secara sesuai kebutuhan, tentunya pasti ada gap juga gitu Pak. Tidak akan bisa mencapai nilai yang maksimal gitu Pak. Cuman yang kami tanyakan di sini mungkin terkait dengan hal itu, apakah bisa kalau yang secara perencanaannya itu kita ambil datanya yang dari turun formasinya dari Menpan, terus yang realisasinya yang lulusnya gitu Pak. Kan kadang-kadang yang lulus juga tidak sepenuhnya lulus, yang formasi yang turun dari Menpannya itu enggak seluruhnya lulus ya. Kan ada yang tidak memenuhi passing grade kayak di CASN-nya gitu Pak, di SKD SKB-nya gitu kan, itu juga memang tidak akan full gitu Pak kalau memang ngambilnya gitu. Atau usulan yang dari awal gitu Pak, dari awal yang kita mengusulkan ke Menpannya itu yang ditata tangan Pak Bupati gitu Pak. Itu mohon itu yang terpenuhi yang mana Pak? Yang terpenuhi Pak? Ya kalau yang gapnya tidak terlalu ini besar, mungkin yang dari ini Pak, dari apa turunnya dari Menpannya gitu Pak, turun dari Menpan formasi. Ya, kalau itu, tapi kan itu nanti itu disandingkan dengan realisasi kelulusan itu Pak. Itu kan dokumen resmi yang dari Menpan itu Pak ya? Ya resmi Pak. Itu saya rasa mendingan yang pakai Menpan saja kalau seperti itu Pak. Jadi formasi di Sumedang untuk ini sekian, untuk ini sekian gitu kan? Ya betul Pak. Betul. Tapi permasalahannya tadi yang dari Kemenpan ada, misalkan tadi kan harus probis, terus mempunyai kompetensi di bidang arsitektur, keamanan, aplikasi, infrastruktur, mengarah ke situ nggak Pak? Itu kalau secara ini Pak, secara di jabatan ya Pak, kan nggak ada jabatan arsitektur SPBE kayak gitu ya, kayak paling yang ada pengolah data dan informasi kayak gitu, keamanan SPBE. Secara ininya kan tidak eksplisit seperti itu gitu Pak. Itunya mensiasati ini bentuk dokumennya gimana Pak? Nah berarti harus gini Pak,
misalkan yang saya tahu nih aja, misalkan kan di situ ada jabatan penata komputer ya, Prakom. Nah, dari Prakom itu bagusnya memang diturunkan lagi, Pak. Jadi tadi dari Prakom itu misalkan kita butuh yang mempunyai kajian atau keahlian atau apalah yang hanya yang mengarah ke situ, yang tentang arsitektur SPBE misalkan. Kemudian yang berhubungan dengan data dan informasi. Kemudian yang keamanan SPBE. Nah, ini yang keamanan SPBE ada dua, Pak. Ada Prakom, ada Sandiman. Tuh. Nah, kemudian ada yang berhubungan dengan aplikasi SPBE. Dan yang terakhir untuk infrastruktur SPBE. Nah, itu pasti Prakom isinya, Pak. Atau sarjana komputer lah. Itu pasti ke situ. Pasti ke yang lima tadi. Nah, kemudian ada satu lagi yang itu proses bisnis pemerintahan. Itu pasti sarjana pemerintahan. Itu Pak Asep. Ya, Pak, baik Pak. Kalau secara ini kita udah mencoba gitu Pak, mencoba Ya, mengumpulkan. bisa di-share nggak Pak Asep? Kami coba ya Pak ya. Oke, silakan. Silakan Pak Asep, sharing. Izin Pak Sekretaris menambahkan silakan Pak. Sambil menunggu Pak Asep ya, sambil menunggu Pak Asep. Silakan Pak. Ini Pak untuk formasi itu kan untuk di formasi itu ada pendidikan, kemudian lowongan itu sesuai ada permenpannya Pak. Mungkin kaitan untuk keterampilan khusus seperti keamanan jaringan dan lain-lain itu bisa dimunculkan di spesifik itu permintaan khusus Pak, itu diperbolehkan Pak. Ya. Diperbolehkan di permenpannya memunculkan spesifikasi khusus seperti itu sesuai keinginan daerah. Kalau jabatannya mah generik Pak dari Menpan. Betul. Cuma kalau kita ingin ada spesifikasi khusus itu bisa Pak. Ya. Seperti itu Pak mungkin Pak tambahannya. Ya, betul Pak. Contoh nanti Pak, misalkan tadi yang keamanan informasi ya. Nanti bisa realisasinya nanti kami bisa bantu, misalkan dari Kominfo itu kemarin ada yang 2 orang sudah ikut diklat di lembaga yang berhubungan dengan keamanan informasi. Nanti bisa diminta sertifikatnya. Itu sebagai untuk bukti nanti ke tim asesor. Betul seperti itu Pak ya Pak. Ya. Kan Pak Asep sudah bisa share screen, Pak Kak? Pak Asepnya kebetulan di bawah Pak, ini saya di atas Pak. Oh, beda ya. Pak Asep udah bisa Pak Asep? Bentar Pak, ini aduh kebetulan laptopnya agak lemot nih. Gimana nih? Ini, sini.
Udah dibuka kan tadi. Rencana formasi. Udah nih. Share mungkin. Langsung cari yang platformnya aja. Bisa yang platform. Bisa. Kontrol F. Ya. Jangan. Mana yang muncul? Oh. Keren. Nama komputer. Ya. Ya Pak, mungkin ini Pak. Ada Pak, ada. Nah, silakan. Ya mungkin bisa dilihat Pak ini. Ini kebutuhan ya? Ini yang kebutuhannya Pak. Yang kebutuhan di sini ada ahli pertama Pranata Komputer gitu, S1 Teknik Informatika Komputer seperti ini. Seperti ini Pak. Nah, tapi memang ini tadi tidak mencerminkan yang kebutuhan 6 tadi ya. Ya kalau di sini memang seperti ini Pak, nggak langsung mendetail ke yang 6 tadi Pak. Nah, tapi ini yang diminta Pak Asep yang 6 tadi kumata kira-kira kinten-kinten. Cuman yang di sini sebentar Pak. Sesi. Mana itu? Ji, itu nggak sesuai yang diminta tadi sih. Kalau ini yang realisasi bisa nggak ya? Ya loading queue dia. Kalau dibuat tersendiri bisa nggak Pak Asep kalau dibuat lagi? Dibuat lagi gimana Pak? Dibuat jadi misalkan tadi nanti Pak Asep dan teman-teman di situ menganalisa. Nah, kira-kira yang lebih detail tadi yang butuh kompetensi proses bisnis misalkan sekian orang, yang butuh kompetensi aplikasi sekian orang, yang infrastruktur sekian orang. Nah, yang tercermin di situ sebagai turunan dari sini. Jadi, oh maksudnya direkap lagi gitu Pak buat rekapannya. Nah, gini, kan ini untuk tenaga teknis ya. Ini ahli pertama Pranata Komputer kan sekian, sekian. Nah, ini kan umum. Nah, nanti ada penjelasan lagi dari sini bahwa untuk Pranata Komputer misalkan. Nah, yang dibutuhkan itu untuk yang ahli jaringan sekian, yang ahli infrastruktur sekian, keamanan sekian, aplikasi sekian. Nah, itu bisa dikatakan seperti itu lagi enggak, Pak? Karena permintaan dari juknis yang dari Kemenpannya memang harus tercermin yang 6 ini gitu Pak. Jadi dari yang istilahnya kan kalau usulan atau formasi itu kan dokumen resmi apa ya? Ya. Dokumen resmi. Kita buat ininya Pak, buat apa rekapitulasinya gitu maksudnya Pak. Cuman kalau secara langsung ke ini ke apa yang 6 tadi mungkin agak susah juga gitu Pak. Paling yang ada terkait data dan informasi, terus yang keamanan SPBE, tapi formasi kita belum pernah ya yang ini, yang keamanan cyber gitu belum pernah mengadakan Pak. Ada konteks juga dan apa? Ya. Ketiga kalimat. Jadi gini aja, kira-kira jalan keluarnya seperti apa Pak Asep? Jalan keluarnya? Hanya gini aja. Memang kalau teknisnya kan saya kurang paham juga ya. Hanya dari
ini dari juknis yang dari Kemenpan itu, nah bagaimana adanya formasi SDM, SPBE yang berhubungan dengan satu, kompetensi di bidang proses bisnis pemerintahan, 2, arsitektur SPBE, 3, data dan informasi, 4, keamanan SPBE, 5, aplikasi SPBE, dan 6, infrastruktur SPBE. Nah nanti yang dari 6 tadi kebutuhan, apakah itu misalkan saya kurang paham itu apakah itu hasil analisa atau pengusulan. Nah kemudian nanti disandingkan dengan kondisi real saat ini. Nah arahnya ke sana yang dimaksud oleh Kemenpan itu. Jadi dibandingkan nanti antara formasi kebutuhan Sumedang yang 6 tadi dengan realisasinya. Nah, karena ini rekomendasi dari Kemenpan yang SDM kemarin Pak ya, yang rekomendasi Kemenpan yang kemarin yang hasil indeks SPBE itu, di sini untuk pemenuhan eviden kompetensi SDM memang tidak mencerminkan antara perencanaan formasi kebutuhan yang 6 dengan realisasinya. Jadi belum mencerminkan ya Pak ya yang evaluasi yang tahun kemarin. Jadi kemarin itu rekomendasi dari Kemenpan itu gitu. Jadi Sumedang belum memperlihatkan antara kebutuhan yang 6 tadi dengan realisasinya gitu. Ya, mungkin perlu ini lagi Pak, perlu dikaji lagi nanti formulasi seperti apa dengan data-data yang ada di kita supaya dapat memenuhi eviden yang diinginkan itu Pak mungkin. Nah betul gitu. Betul Pak, harus seperti itu mungkin. Jadi misalkan nanti apakah Pak Asep dan teman-teman di BKPSDM buat suatu analisa atau semacam apalah, semacam analisa. Jadi misalkan nanti hasilnya rekomendasinya dibutuhkan tenaga yang kompeten di bidang probis misalkan 8 atau berapa misalkan. Kemudian kondisi saat ini sudah terpenuhi 10 atau 12. Nah, seperti itu Pak. Nanti disandingkan, memang disandingkan. Tapi yang realisasi itu juga harus ada tanda tangan resmi ya Pak ya mungkin ya. Nggak bisa kayak kita buat rekapitulasinya aja gitu. Ya, harus resmi. Harus seperti apa? Misalkan kalau yang kompeten di bidang keamanan informasi misalkan. Nah, kan kemarin ada yang SK atau SP Pak yang jabatan sandiman. Nah, kemudian ada juga yang dari kami itu yang sudah punya sertifikat itu Pak. Atau seperti apalah yang penting itu membuktikan bahwa itu memang dokumen formal gitu. Kan Pak Asep yang mungkin yang paling tahu apakah itu nanti memang harus sertifikatnya yang disertakan atau cukup rekapnya tapi resmi atau seperti apa. Nah itu Pak. Hanya arahnya ke situ memang harus dokumen yang bisa dipercaya. Ya, baik Pak, nanti didiskusikan lagi Pak, siap Pak. Ya. Karena tadi kalau untuk tahap 4-nya Pak, yang tadi yang adanya pelatihan, tadi Pak Dhani katanya sudah Pak, memang sudah ada pelatihan, sertifikatnya sudah ada, gitu. Hanya memang yang dasarnya, jadi yang dasarnya itu kan yang pertama harus ada formasi kebutuhan, yang 6 tadi. Nah, kemudian yang kedua, yang di tahap 3-nya dibandingkan antara formasi kebutuhan dengan realisasi pemenuhan. Nah, kalau itu sudah sesuai, sudah nyambung, sudah terpenuhi atau lebih, maka nilainya 3 Pak. Itu. Bisa Pak, seperti itu ya, bisa Pak Asep lah, biasalah Pak Asep pintar. Nanti insya Allah Pak di ini lagi Pak. Kita siap. Diskusikan lagi Pak. Karena memang nggak ada kan secara ini kan pasti nggak ada betul. Aspek secara jabatan resmi
di ininya di Permenpannya memang nggak ada seperti Betul, itu, pasti Pak. nggak ada. Cuman Betul. kelompokan aja mungkin Betul. dari yang usulan, terus yang udah ini ya udah terrealisasi dari pengadaan ASN itu Ya. kita kelompokkan ke dalam 6 kelompok itu mungkin, Pak, Ya. yang di ininya. Jadi Cuman misal yang jadi ini kita bahan diskusi juga mungkin bentuk legalisasinya seperti apa gitu yang nah itu supaya apakah itu yang ada misalkan gini Pak, misalkan dianalisa Pak ya, misalkan analisa nih, dianalisa kemudian lahir. Memang kalau yang mengarah ke langsung textbook 6 tadi kelihatannya susah karena ini memang sesuatu yang baru Pak. Nah, tapi kita bisa membuat suatu analisa, misalkan, oh di Sumedang itu karena ada 29 perangkat daerah, jadi setidaknya kita butuh 29 yang ahli jaringan, yang ahli jaringan, misalkan seperti itu, Pak. Jadi kita bikin analisa. Mungkin nanti Pak untuk analisanya bisa kerjasama dengan teman-teman bidang informatika di kami, Pak Agus, Barka, siap. Pak Arif gitu Pak. Analisanya lah, analisa seperti itu. Siap nanti ini dikoordinasikan lebih lanjut, Pak. Oke, siap. Ya, nuhun Pak Asep ya. Ya, mohon maaf ini ininya agak Nggak apa-apa, Pak. terlambat. Nggak apa-apa. Sip lah. Susah masuk tadi Pak ininya di hanya 2 minggu karena ini kita evaluasi Pak dan dilaporkan dari Pak Sekda juga sudah minta karena kebetulan hari ini Pak Sekda narasumber SPBE di Cirebon. Nah, malam WA-an ini juga mau turut dilaporkan. Jadi 2 minggu yang akan datang, minggu pertama bulan Maret harus sudah ada progres Pak ya. Persantanlah ya. Pak Asep dengan Pak Barka dengan Pak Arif nanti bisa membuat analisa lah. Ya kita ini udah disiapkan Pak ininya nanti paling komunikasi ke sana dengan data yang kita punya epidemic gimana baiknya formulanya yang akan dijadikan sebagai epidem untuk kedepannya gitu Pak. Betul Pak, betul. Ya Pak. Ya nuhun Pak Asep ya dan teman-teman di yang dapat kami sampaikan Pak sementara Pak. Siap. Ini insya Allah dalam waktu dekat kami akan ke Kominfo Pak. Siap. Ya, nuhun. Sekian Pak, terima kasih. Nuhun, sami-sami. Kemudian yang berikutnya, ini yang manajemen aset dari Bapenda sudah hadir? Dari Bapenda sudah ada hadir untuk manajemen aset? Bapenda sudah ada Bapenda untuk manajemen aset? Oke, kalau belum Bapeda untuk manajemen data, Bapeda dan bidang statistik dari Kominfo. Bidang statistik hadir Pak. Oke. Bapedanya hadir nggak Bu? Bapedanya udah hadir belum? Nggak ada kelihatan loh Pak, kelihatannya kan nggak hadir. Silakan manajemen datanya tol Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk manajemen data di bidang statistik, manajemen data merupakan suatu indikator untuk pelaksanaan SPBE. Kita waktu itu sudah koordinasi Pak dengan Bapeda dan ada kesepakatan dengan Ibu Yanti dan Budian bahwa dalam manajemen data kita di bidang statistik terpusat di basis data dan interoperabilitas data. Tapi
untuk yang lainnya di manajemen data seperti arsitektur data, kualitas data, kode referensi kita udah siap, udah semuanya udah siap, udah ada. Ini untuk kondisi existing untuk manajemen data kita udah terapkan dengan tanpa ada program kegiatan yang terarah dan terencana. Nah, di sini data dukungnya ada notulensi rapat. Di waktu itu kalau Renja SPB oleh Bapeda kan Pak. Kita hanya saya sebutkan tadi menyediakan atau melaksanakan membuat notulensi rapat. Ini evidennya Pak. Eviden notulensi rapat, waktu itu kita rapat terkait dengan manajemen data. Terus eviden yang itunya? Ini tahun 2000 berapa Bu itu? 2021 Pak. Bulan apa itu Teh? Di Desember Pak. Ya, terus. Ya, ini eviden yang kedua. Ini kan harusnya untuk Bapeda ya Pak ya, tapi kita sudah membuatnya juga. Ya. Renja SPBE ya, berdasarkan ini hasilnya Renja manajemen data harus dibuat lebih fokus di manajemen data. Bisa dilihat. Lihat lagi ya. Untuk kriteria yang kedua di manajemen data bahwa kriteria tingkat 1 telah terpenuhi dan kegiatan manajemen data diterapkan dengan program kegiatan yang terada terencana. Kondisinya tetap bahwa manajemen data dilaksanakan tanpa mengacu dan pada pedoman manajemen data. Data pendukungnya adanya penetapan program kerja Renja yang terarah dengan manajemen data. Ini dengan Bapeda ya Pak. Nah, yang kedua kriteria yang ketiga kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan manajemen data telah dilaksanakan dengan mengacu pada pedoman manajemen data. Pedoman manajemen data di sini adanya pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data dan kualitas data, dan interoperabilitas data. Ini Pak evidennya, SOP sudah dibuatkan, tinggal menunggu penomoran dari bagian umumnya Pak, belum. Tapi SOP-nya kita sudah bikin. Ini draftnya Pak, bisa dilihat. Ya. Yang kriteria. Ini Pak, eviden nomor 2 untuk nomor 3 untuk output basis data. Kan tadi evidennya harus ada notulensi, harus ada output basis data. Ini evidennya Pak. Eviden untuk nomor 3 basis data. Ya. Ya. Ini data transaksinya. Ya. Eviden lagi ya. Yang interoperabilitas data. Oke. SOP sudah ada. Bu, itu ulangi lagi ya. Tadi yang nomor 2 kan Ya. adanya penetapan program kerja. Iya. Nah itu program kerja itu kalau ya yang memang yang dokumennya gitu. Dokumennya seperti apa Bu? Di Bapeda Pak. Oh nanti Bu, nanti sebelum berakhir biasa dikontak tuh Bapedana karena ini kita petakan Bu. Siap. Iya, Pak. Sambil Ibu nanti jelaskan teman-teman ada yang kontak Bapedanya di mana untuk melengkapi ini karena kita ingin tahu ini. Yang nomor 2 ya Pak, kriteria yang nomor 2 ya. Yang program kerjanya seperti apa? Karena ya. program kerjanya itu harus mengacu kepada proses pengelolaan manajemen data SPBE. Jadi yang nanti berhubungan dengan arsitektur data, terus data induk, data referensi, gitu ya. Ya, nah, jadi silakan dikontak siapa Bu Yantinya, silakan dikontak biar cepat selesai Bu ini. Ya, kemudian siap, silakan Ibu terus tadi yang ketiga ya. Iya, yang ketiga ini Pak. Kriteria telah terpenuhi. Oke, itunya. Tapi tadi selain SOP ya. Itu ada nggak Bu perbub atau capbub yang menjadi pedoman manajemen data. Tapi di dalamnya pasti membahas tentang arsitektur, data induk, data referensi,
basis data, kualitas data, dan interop data. Nah, kalau ada juga Pak di Perbub satu data yang nomor 48 itu hanya interoperabilitas data saja. Iya, sama kualitas data. Yang arsitektur data, yang kode referensi itu belum nyambung ke situ, Pak. Oke. Coba dibuka di Perbub 50. Di Perbub 50, Bu. Ya. Ada nggak di situ? Ibu gaduh tuh Perbub 50? Ada, Pak. Nanti Coba dibuka. Perbub 50 nanti. Pancep sudah ada di situ? Bentar, Pak. Siap, pengabdi. Mana? Oke, 50 ya. Coba di situ ada nggak, Bu, tentang manajemen data, Bu? Kalau tidak ada, itu kalau tidak salah di Ada. Perbub. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada. Coba terus ke bawah. Terus ke bawah terus. Susah. Nggak bisa yang ini? Oh, Devrial ya. Lihat terus produsen Terus ke bawah terus. terus manajemen data ini ada hanya definisinya saja. Ya, Bu, ke bawah Arsitektur terus. data ada, manajemen Manajemen arsitektur data ada. Terus ke bawah. Manajemen data. Ini ada, Pak. Nah, ini kan ada ya. Ya. Terus coba lihat ke bawahnya, Bu. Ke bawah kan sedikit. Bawah. Nah, coba lihat di pasal 5 dan 6 itu ada tertulis tidak tadi yang berhubungan dengan arsitektur data, data induk, data referensi. Ada nggak, Bu? Ya. Nanti Pak memahami melindungi integritas, meningkatkan. Ada, Pak. Ada kualitas data ada. Meningkatkan kualitas secara terus menerus di pasal 6 ya. Nah, di pasal 6 ada, Bu. Pak. Nah, di pasal 6 kan lengkap ya ini ya. Nah, ya. Nah, di pasal 6 ini ada manajemen arsitektur data, manajemen data induk. Ini kan sudah ini. Ya. Nah, kemudian ini ya nanti yang dimaksud pedoman internal itu selain SOP ini. Nah, hanya ini nanti secara teknis memang diturunkan di SOP. Ya, siap, Pak. Jadi ini dimasukkan, cuma Ibu juga dikaji, Bu. Kalau ini kan kalau tidak salah pedomannya ada di lampiran, coba cek di lampirannya. Lampirannya nggak ada, Pak. Nggak ada lampiran manajemen data. Nggak ada. Nggak ada. Oh. Betul, nggak ada, Bu, di lampiran nggak ada ini manajemen data. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kalau nggak ada, coba lihat di Perbub 47. Perbub 47. Tahun 2021. 2021. Coba lihat. Nanti, Pak. Ada. Dua 2021. Sudah. Ada, Bu? Ada, Pak. Sebentar. Coba cari itu yang manajemen data, Bu. Terus ke bawah. Nah, ini ya. Terus. Tetap definisi aja, Pak. Terus ke bawah, itu manajemen data Manajemen data dan informasi. informasi.
Nah, bagian Ini ketujuh ada itu Bu, coba lihat. ini pengelolaan arsitektur data, yaitu proses mendefinisikan kebutuhan data, pedoman integrasi, pengendalian aset data, dan menyelaraskan aset data dengan strategi bisnis. Pengelolaan data induk, yaitu proses pengelolaan data induk, pengelolaan data referensi, pengelolaan basis data, pengelolaan kualitas data. Ada Pak di sini, Pak? Nah, itu jadi gini, Bu. Jadi untuk yang tadi ya, jadi yang untuk eviden, Eviden untuk yang kedua. eviden yang ketiga yang adanya pedoman formal, Ibu coba cek lagi nih ya. Yang tadi ya, yang Pak. Perbup 47 Ya, dan bagian ketujuh ini nanti silakan dikaji, termasuk tadi ya. Perbup 50. 50 dikaji. Apakah itu sudah sesuai atau belum? Nah, Ya, kalau misalkan masih ada yang tidak sesuai, nanti kita usulkan untuk dimasukkan ke bagian hukum sekalian. di Karena perubahan tadi mungkin. juga, Ya, karena sekalian nanti ya tadi yang manajemen pengetahuan juga harus ada perubahan. Jadi biar sekalian itu Bu ya. ya siap. Silakan yang keempat sekarang Bu. Pak, sebentar Pak, kalau misalkan itu kita bisa koordinasikan di forum dulu nggak Pak? Karena forum data sudah terbentuk, Ya. tapi kita belum pernah mengadakan rapat atau berkumpul forum satu data. Ya. Dan itu kan ininya di Bapeda Pak. Jadi kita ngebahas bareng-bareng dulu Pak ini. Gimana Pak kalau kayak begitu? Boleh, silakan. Hanya ini target dari Pak Sekda kita kan April harus sudah beres. Oh. Nah, jadi kita Ya. bisa tapi kita harus lebih gerak cepat gitu, Bu. Iya. Siap. Karena memang di eviden yang nomor 4 itu kan memang harus ada forum satu data kan ya? Iya, Pak. Iya. Ini untuk yang kriteria 4 ya, Pak, dilanjutkan. Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan manajemen data dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang diterapkan forum satu data atau tim koordinasi SPBE, instansi pusat, pemerintah daerah, dan diterapkan ke seluruh unit kerja atau perangkat daerah di instansi atau pemerintah daerah. Selain itu, penerapan manajemen data telah direview dan evaluasi secara periodik. Evidennya, nah ini Pak, eviden yang keempat dan kelima kita belum ada. Karena memang forum data kan forum satu data kita belum pernah ngumpul Pak. Makanya kan nanti bukan mungkin Pak, nanti koordinasi dengan Bapeda karena Bapeda adalah yang koordinator forum satu data kan Bapeda Pak. Berarti kami dari Diskominfo ya harus koordinasi dulu ke Bapeda secepatnya untuk mengadakan rapat forum satu data. Karena terkait dengan keperluan eviden yang nomor 4 dan nomor 5 ini, Pak. Ya. Nah, untuk nomor 4, Bu, untuk Ya. yang nomor 4 itu penerapan manajemen data ya dilaksanakan melalui strategi pengelolaan data yang ditetapkan oleh forum satu data itu ya. Nah, jadi nanti kalau memang ada rapat forum satu data, nah itu harus sampai menghasilkan strategi penerapan manajemen data. Jadi tadi yang arsitektur, yang data induk, data referensi yang itu harus sampai adanya strategi. Dan strategi itu harus diberlakukan di seluruh perangkat daerah. Tuh. Atau kalau itu tidak terwujud, bisa oleh tim koordinasi SPBE, nah itu melalui pedoman formal yang tadi, pedoman formal yang Perbu atau apalah. Itu segala. Nah, tapi kemudian itu harus dilengkapi dengan evaluasi. Apakah evaluasi manajemen data itu seperti apa? Ya. Gitu, Bu. Ya.
April ya Pak, ini harus sudah selesai. April harus sudah selesai. April karena ini kan mau disetorkan ke Pasekda kalau bulan Ya, April. nanti kita bikin itunya ya Pak, Ya. jadwalnya seperti apa. Nanti saya konsultasi ke Bapak lagi biar Ya. lebih cepat. Ya. Oke, siap. Itu Pak Inten Pak ya dari bidang statistik. Oke. Dari Bapedanya sudah ada belum Bu? Dari Bapedanya? Nggak ada Pak. Nggak ada ya. Ya. Bapeda tuh hadir ya. Bapenda hadir belum Bapenda? Dari Bapenda belum ada yang hadir. Keamanan, manajemen keamanan informasi. Silakan manajemen keamanan informasi. Siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk manajemen keamanan informasi memang kita baru beberapa eviden Pak bertahap disesuaikan dengan tahapan-tahapan yang sudah kami rencanakan. Coba ditampilkan. Nah, untuk indikator 22 ini Pak, bidang keamanan informasi pada Diskominfo Sanditik, indikatornya manajemen keamanan informasi, eviden yang sudah kami buat ini baru di 2, notulensi rapat terkait pengendalian keamanan informasi kami sudah lakukan di Januari kemarin. Adanya renja keamanan informasi di unit seluruh organisasi ini sudah kami buatkan rencananya Pak, untuk rencana kerja di mana nanti kami akan menilai atau membuat semacam gambaran keamanan informasi yang sudah ada ya atau sudah dilaksanakan di tiap organisasi perangkat daerah. Nah, namun nanti sistemnya kami tidak mungkin juga datang langsung ke lapangan satu persatu, mungkin hanya beberapa yang kami dijadikan contoh atau dijadikan bahan nanti untuk datang ke lokasi, dan yang lainnya nanti insya Allah akan kami undang di Diskominfo Sanditik untuk mengisi semua keamanan informasi di setiap perangkat daerah. Nah, adapun nanti kami selain itu juga untuk outputnya ya jelas kan ini baru mau kami laksanakan. Yang selanjutnya penetapan atau pengesahan formal level Pergub Perwal. Nah, ini juga peraturan bupatinya masih proses. Kemarin kami susul ke sana, katanya sudah masuk di filenya Pak Bupati. Mudah-mudahan di bulan ini bisa tuntas. Kalau ini bisa tuntas, kami akan sekalian langsung sosialisasi dan untuk memenuhi adanya notulensi atau output atas evaluasi dari SMKI yang sudah kami buat. Dan nanti kami bisa langsung menindaklanjuti atas evaluasi tersebut gitu Pak. Jadi mudah-mudahan di Maret sesuai dengan rencana, coba dibuka rencana. Nah, ini untuk rencananya kami seperti ini setelah kami buat untuk keamanan informasi. Jadi di bulan awal April, minggu pertama April itu pengumpulan output dari semua unit organisasi mengenai keamanan informasi sudah kami selesaikan. Nah, ini terus juga penerapan peraturan bupati itu berkaitan dengan pelaksanaan SMKI-nya Pak, karena memang kalau sekarang kami paksakan juga belum ada payung hukumnya secara khusus gitu, walaupun memang di SPBE di peraturan bupati tentang sistem pemberdayaan berbasis elektronik itu sudah ada, tapi memang belum ke teknis gitu. Nah, itu kami akan laksanakan dari minggu kedua Maret sampai Desember ini sepanjang tahun gitu kalau kegiatan ini. Nah, untuk reviewnya
review yang sebenarnya mungkin ya, review karena kan harus dilaksanakan dulu, nanti banyak masukan-masukan apa yang kurang, apa yang atau terlalu banyak memuat, itu akan kami lakukan lagi di Agustus, dan perubahan peraturannya akan kami lakukan di minggu kedua Agustus, dan mudah-mudahan sebelum penilaian sebelum penilaian SPBE ini untuk penetapan perubahannya ini sudah bisa kami dapatkan. Tapi insya Allah karena nanti kami sudah melakukan juga beberapa terobosannya untuk mempercepat, ya mungkin nanti kami akan meminta bantuan Pak Sekda langsung gitu untuk secepatnya bisa ditetapkan. Nah itu Pak untuk rencana kerja. Nah, yang selanjutnya juga kami ada nah ini untuk keputusan kepala dinasnya kita sudah ada Pak untuk tim indeks kami di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika. Ini mungkin ini bisa hanya untuk bidang di dinas kami saja gitu. Terus tampil tuh. Ada. Ya. Ya, kegiatan. Nah, seperti ini suratnya, terus untuk SK-nya ini sedang kami rubah Pak, yang tadinya Pak Kadis sedang kami rubah ke Pak Sekda, tapi kemarin ada kendala bahwa tidak bisa kami mengajukan langsung untuk penomoran ke bagian umum, jadi penomorannya kemarin ditolak, kembali lagi karena penomorannya katanya harus di bagian hukum. Dan insya Allah setelah kegiatan ini kami akan menuju bagian hukum untuk menindaklanjuti peng-SK-an, penunjukan penilai indeks kami. Nah ini selanjutnya yang kegiatan yang sudah kami lakukan tadi Pak untuk perencanaan keamanan informasi, lanjut bukti eviden itunya. Nah ini laporannya atau notulennya adalah hasil rapat akselerasi keamanan informasi. Di sini kami cantumkan seluruhnya hasil pertemuan pada tanggal 8 Februari 2022. Terus mudah-mudahan ini sudah mencukupi tadi untuk notulensi dan rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh bidang keamanan informasi. Aduh, lewat ya. Sudah, mungkin itu saja. Nah, ini daftar hadirnya. Mungkin itu saja Pak, apabila yang harus kami tambahkan atau yang harus kami koreksi, siap kami lakukan. Ya, terima kasih Pak Kabid. Nah, yang pertama tadi Pak, tim indeks kami ya. Ya. Nah, itu sekalian saja, sebetulnya mendingan sekalian saja untuk di semua perangkat daerah gitu. Jadi maksudnya nanti yang ada di tim itu ruang lingkup kerjanya jangan hanya di Diskominfo gitu. Ya betul. Jadi lingkup kerjanya nanti bisa di semua perangkat daerah lah. Gitu. Ya. Sehingga nanti outputnya pun itu semua unit kerja. Jadi bisa lebih itu. Kemudian yang kedua itu pastikan bahwa di kebijakan internal tadi yang perbub atau apa yang ada yang berhubungan dengan manajemen keamanan informasi itu ada 6 hal setidaknya. Yang pertama penetapan ruang lingkup,
Yang kedua, penetapan penanggung jawab. Yang tiga, perencanaan. Yang keempat, dukungan pengoperasian. Yang Ya. kelima, evaluasi kinerja. Yang keenam, perbaikan berkelanjutan. Ya. Itu pastikan lagi di kebijakan internal setidaknya ada 6 hal tadi itu harus tertulis, ya. Ya, siap Pak. Oke, sip. Ya. Hanya nanti mungkin jangan lupa harus segera ditindaklanjuti semua perangkat daerah, itu aja ya. Ya. Sedikit Pak, mumpung lagi ngumpul nih. Kami bidang keamanan informasi juga untuk mendapatkan output yang banyak Pak, juga kami rencananya dimulai dari awal Maret akan melakukan pentest di seluruh aplikasi yang masuk di SPBE, yaitu aplikasi yang dikembangkan oleh dinas atau badan gitu. Ya. Yang salah satunya untuk inspektorat kami akan mempentes WBS, whistleblowing system, juga untuk dinas kesehatan puskesmas, untuk penanaman modal SIIC Mandiri, untuk kependudukan pencatatan sipil Silasidakep, untuk dinas arsip EOPIS modul TNDE, terus untuk perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah SIPD perencanaan, untuk pendapatan daerah SIAPDOL, untuk Badan Keuangan dan Aset Daerah SIPD Keuangan, untuk Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia EOPIS modul kepegawaian, untuk bagian organisasi EOPIS SHAKIP, dan bagian hukum JDIH. Nah ini nanti insya Allah secepatnya suratnya sedang kami buat untuk ditandatangani oleh Pak Sekda. Nanti di awal di Maret insya Allah kami akan mempentes itu dan mudah-mudahan bisa selesai sebelum SPBE ini dinilai atau direview oleh tim penilai gitu Pak. Mungkin itu Pak informasi tambahan saja. Makasih Pak. Ya, atur nuhun Pak Kabid. Nah, selanjutnya tadi melanjutkan ke manajemen data dari Bapeda, sudah ada yang gabung ya? Dari Bapeda? Iya Pak, hadir Pak. Silakan Bu. Tadi untuk manajemen data sebagian sudah dibahas, disampaikan oleh Ibu Kabid Statistik. Hanya tadi masih ada yang terlewat karena informasi dari Bu Kabid Statistik itu adanya di ranah Bapeda. Itu yang berhubungan dengan rencana kerja, Bu. Rencana kerja manajemen data, nah, kemudian yang forum satu data. Nah, karena ini ada kriteria yang harus dipenuhi, jadi harus ada strategi pengelolaan data yang ditetapkan oleh forum satu data. Itu, Mangga, silakan Bu Dian dari Bapeda. Ya, baik, terima kasih Pak Pimpinan Rapat. Hasil dari sebelumnya saya dengan tim dari Diskominfo bidang statistik sebelumnya sudah mengadakan pertemuan Pak, dan kami membahas bahwa beberapa hal ada yang memang dikerjakan oleh Bapeda dan ada juga yang dikerjakan oleh Diskominfo Sanditik. Untuk hasil dari pertemuan yang kemarin itu akhirnya manajemen untuk pembuatan rencana kerja manajemen data memang akan dibuatkan oleh Bapeda, karena sebelumnya dokumen rencana kerja manajemen data itu tidak berdiri sendiri, melainkan kami mengambil dari rencana kerjanya Bapeda mengenai manajemen data. Hasil kesepakatan dengan Pak Budi waktu itu bahwa manajemen data harus berdiri sendiri rencana kerjanya. Saat ini rencana manajemen data masih dalam tahap proses pengerjaan Pak, karena memang
kita harus mundur mungkin Pak tahunnya karena ini rencana untuk tahun 2022 sehingga waktu pelaksanaannya itu tahun 2021. Dan kami juga harus mereview kembali apa-apa saja yang akan dilaksanakan di tahun 2022 untuk proses manajemen data, termasuk ke dalam tahapannya. Nah, dari tahapan manajemen data sendiri itu ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan oleh Bapeda dan ada juga tahapan yang dikerjakan oleh BPS dan Diskominfo. Rencana kami dalam proses tahapan manajemen data untuk penentuan arsitektur data, kami akan memetakan data berdasarkan urusan. Tetapi karena jika dipilah dari urusan dengan waktu yang sangat pendek, sesuai dengan tadi Bapak sampaikan, April harus sudah selesai untuk beberapa urusan. Akhirnya kami mendapatkan kesepakatan bahwa untuk permulaan sampai dengan bulan April kami hanya mengambil 3 urusan saja, Pak. Yaitu urusan kepegawaian, urusan pendidikan, dan urusan kependudukan. Sehingga untuk manajemen data dari sisi tahapan arsitektur datanya, Bapeda akan memetakan berdasarkan ketiga urusan tersebut. Untuk pelaksanaannya, kami berencana baru akan mengadakan rapat itu di bulan Maret. Mungkin itu. Sedangkan untuk perencanaan di dalam dokumen rencana kerjanya, kami memang semua tahapan kami masukkan, dan kami juga mohon data-data dari Diskominfo terkait dengan tahapan mengenai basis data, interoperabilitas data, dan satu lagi apa ya? Data induk, data yang referensi. Lainnya ya data induknya Pak. Mungkin itu. Kalau untuk kemarin untuk forum data sendiri itu juga bisa setelah rencananya juga akan dilaksanakan di bulan Maret, Pak. Mungkin karena saat ini Bapeda sedang fokus di Musrenbang Forum, forum perangkat daerah, kemungkinan pelaksanaan untuk forum satu datanya dilaksanakan setelah pelaksanaan forum, Pak. Ya, masih tetap di bulan Maret. Dan mungkin di sana mungkin di sana kita akan membahas apa saja yang akan ditampilkan untuk data dukung SPBE-nya yang mungkin masih ada kekurangannya. Mungkin seperti itu saja Pak dari Bapeda. Ya, makasih Bu. Nah, termasuk Bu tadi yang Perbu 47 tahun 2021 yang bagian ke-7. Yang bagian ke-7 itu berhubungan dengan manajemen data. Nah, oleh Ibu coba itu dikaji lagi ya. Apakah itu relevan atau tidak. Nah, kalau tidak relevan, nah cepat-cepat koordinasi ya dengan kami di Kominfo. Karena memang Perbu 47 itu sekarang sudah masuk ke bagian hukum, sedang akan dilakukan perubahan. Ya, jadi biar sekalian gitu Bu ya. Iya. Ya, mungkin yang untuk Perbu 50-nya mungkin ya Pak, di sana kan di lampirannya tidak ada manajemen data, mungkin itu juga bisa ditambahkan Pak. Nah, karena waktu itu saya dengan Bu siapa yang sekarang Kabid Ekonomi teh Bu Imul. Bu Imul. Nah, dengan Bu Imul karena untuk manajemen data dibuat tersendiri Bu di Perbu 47. Di bagian ke-7 di situ. Jadi akhirnya untuk manajemen data memang tidak masuk di Perbu 50, tapi masuk di Perbu 47. Nah, tapi silakan oleh Ibu dikaji lagi Bu ya, karena mumpung saat ini Perbu 47 dan Perbu 50 sedang di bagian hukum. Sudah masuk bagian hukum yang untuk ada perubahan-perubahan. Nah, sehingga nanti kalau misalkan menurut kajian Ibu dan teman-teman di Bapeda harus ada perubahan, biar sekalian dirubahnya gitu. Ya. Siap. Iya, Pak. Ya, makasih Bu Dian ya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan April memang kita ditargetkan oleh Paseda April.
Oh iya, ya Pak. Oleh Pak Sekda mau diaudit internal katanya Bu. Itu Oh, ya, iya. nuhun Bu Dian ya. Ya, ya Pak, sama-sama. Kemudian berikutnya dari BKAD, Badan Keuangan Aset. BKAD, sudah ada yang hadir BKAD? Badan Keuangan? Dari BKAD, sudah ada yang hadir belum dari BKAD? Oke, kalau belum, sekarang dari bidang informatika, dari Kominfo, silakan untuk menyampaikan manajemen risiko dulu Pak. Silakan, teman-teman bidang informatika Pak, Diskominfo. Silakan dari Kominfo, dari bidang informatika untuk manajemen risiko. Share screen-nya ke Pak Riki, Pak. Tes. Kedengeran, Pak? Jelas, kedengaran jelas. Siapa izin share screen dulu, Pak? Baik, silakan. Bapak Ibu izin menyampaikan untuk indikator 21 manajemen risiko. Jadi untuk level yang pertama kita sudah melaksanakan rapat koordinasi terkait manajemen risiko pada minggu kemarin. Pesertanya perangkat daerah, kebanyakannya peranata komputer. Nah, notulen atau output rekomendasi dari hasil rapat tersebut harus dibuat rencana kerja dalam 1 tahun ke depan, tahun 2022. Karena memang untuk tahun kemarin kan kita berkaca pada tahun kemarin belum ada rencana kerjanya Pak, jadi belum terstruktur gitu untuk penyusunan risikonya belum terarah. Nah untuk level 2-nya kurang lebih draft rencana kerjanya seperti ini. Jadi berdasarkan timeline untuk manajemen risiko kan itu dinilainya per triwulan Pak. Jadi setiap triwulan kita melaksanakan penilaian risiko, yaitu form 1 sampai 4, berarti kan dikerjakannya setiap triwulan, misalkan Januari, Februari, Maret, maka dinilainya di bulan April, lalu di bulan Juli, dan seterusnya. Nah ini untuk penyusunan rencana kerjanya masih harus dilengkapi lagi Pak, karena biasanya kan untuk penyusunan manajemen risiko itu kebanyakannya justru lebih ke FGD Pak. Jadi misalkan saya dengan peranata komputer untuk membahas masing-masing SKPD, misalkan manajemen risiko di BPBD biasanya saya dengan peranata komputer di BPBD membahas secara FGD beberapa orang gitu Pak. Jadi lanjutan dari sosialisasi pertama. Lalu untuk selanjutnya, untuk level 3, untuk internal kita sudah ada SOP Pak. SOP untuk manajemen risiko. Ini di akhir tahun, telah selesai di akhir tahun 2021. Dan saya rasa ini SOP-nya masih bisa digunakan karena tidak ada perubahan yang signifikan. Lalu selanjutnya telah disusun dokumen manajemen risiko form 1 sampai 4. Nah, hanya masalahnya Pak, dari 29 SKPD yang diundang pada tahun kemarin, yang mengumpulkan itu hanya sepertiganya. Paling untuk tahun ini saya usahakan ada peningkatan gitu Pak, minimal ya 70% atau ya bagus misalkan bisa 100%. Lalu selanjutnya untuk level 4, untuk peraturan level kabupaten atau lintas SKPD sudah ada
manajemen risiko sudah dicantumkan pada Perbu nomor 50 tahun 2021 tentang manajemen SPBE dan audit TIK, dan sudah terdapat juga pada lampirannya untuk detail penyusunan manajemen risikonya. Jadi untuk manajemen risiko saya pikir sudah tidak harus direvisi lagi, jadi memang sudah lengkap. Lalu selanjutnya sudah dilakukan penyusunan form 5 manajemen risiko. Jadi form 5 itu adalah rekomendasi dari penilaian selama 1 tahun. Nah, misalkan pada form 5 tahun kemarin rekomendasinya untuk ditingkatkan kapasitas data center dan kapasitas RAM-nya. Nah, kebetulan memang sudah ada Pak untuk bukti peningkatan RAM atau memorinya. Cuman yang belum saya temukan itu adalah data sebelumnya Pak. Jadi data sesudahnya ada, hanya saja yang sebelumnya kan harus ada bukti sesudah dan sebelum. Nah, paling nanti saya coba usahakan cari data historinya. Jadi sebelum peningkatan seperti apa, kapasitasnya berapa, atau misalkan kalau mentoknya paling saya coba cari nota atau misalkan bukti pembeliannya Pak. Pembelian kan ini dilakukannya upgrade-nya menjelang akhir tahun Pak kemarin tuh. Jadi paling saya coba cari ininya, nota pembeliannya. Termasuk untuk peningkatan harddisk Pak, RAM dan harddisk. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Rifki. Jadi ada beberapa catatan Pak. Yang pertama kemarin dari 7 manajemen SPBE itu memang yang paling bagus nilainya manajemen risiko 3, yang lain nilainya 2. Jadi kalau nilainya 3, berarti kita tinggal melakukan evaluasi atau review ya terhadap penerapan manajemen risiko tahun 2021 kemarin. Nah, jadi silakan Pak Rifki dan teman-teman di bidang informatika itu dievaluasi Pak. Jadi penerapan manajemen risiko di 2021 itu seperti apa? Kemudian itu harus diperbaiki di penerapan manajemen risiko di 2022 yang sekarang. Misalkan salah satu yang harus dievaluasi, misalkan kalau manajemen risiko itu gini dulu Pak Rifki ya. Jadi untuk rencana kerja nanti di rencana kerja manajemen risiko, yang pertama teman-teman di bidang informatika juga harus merujuk kepada rencana induk Pak. Rencana induk SPBE itu di halaman belakang di tabel itu ada tahun 2022 itu harus melakukan apa dan apa. Nah, itu juga harus dijadikan rujukan. Yang kedua, di perencanaan rencana kerja manajemen risiko itu setidaknya harus memuat 6 hal. Yang pertama, penetapan konteks risiko SPBE, penetapan konteksnya. Yang kedua, penilaian risiko mau seperti apa. Kemudian identifikasi risiko mau seperti apa. Kemudian analisa risiko seperti apa, evaluasi risiko seperti apa, dan terakhir baru penanganan risiko. Nah, jadi keenam tadi harus tercover di rencana kerja plus ditambah dari roadmap rencana induk SPBE. Itu harus masuk Pak Rifki. Itu. Yang kedua, untuk SOP. Untuk SOP tiap tahun harus berubah Pak. Jadi SOP yang kemarin itu 2021. Nah, kemudian silakan sekarang disesuaikan untuk SOP 2022. Nah, kemudian yang berikutnya ini tanggung. Kalau nanti
asesor bisa mendeteksi, Pak. Jadi untuk penerapan risiko itu harus di 29 perangkat daerah. Jadi itu harus di 29 perangkat daerah, itu harus dilakukan. Nah, kemudian tadi yang terakhir kita sudah level 3, jadi hati-hati sekarang harus lebih serius untuk melakukan review, Pak. Review penerapan manajemen. Jadi silakan dicari kelemahannya. Penerapan kemarin untuk penetapan konteksnya apakah sudah baik atau belum, kekurangannya di mana, terus untuk penilaian risiko, identifikasi risiko, analisis risiko, evaluasi risiko, dan penanganan risiko itu harus seperti apa. Evaluasi penerapan kemarin seperti apa yang di 10 perangkat daerah. Dan kemudian itu dievaluasi, reviewnya seperti apa, baru setelah ada evaluasi, setelah ada review, baru dilakukan lagi penilaian risiko untuk 29 perangkat daerah, Pak. Daerah. Nah, jadi nanti pasti oleh asesor dibandingkan mana hasil reviewnya penilaian risiko 2021 ini, kemudian kelemahannya di mana. Nah, itu harus ditindaklanjuti di penilaian risiko 2022. Siapa? Nah, itu Pak Rifki ya, bisa dipahami ya. Siapa bisa, Pak? Masih ada yang harus disampaikan, Pak Rifki? Saya kira udah ini, Pak. Udah jelas, udah saya catat semua ininya masukan-masukannya. Dan saya coba perbaiki dulu, Pak. Ya, siap. Dilanjutkan Pak Rifki dengan manajemen layanan. Untuk manajemen layanan oleh Ayadi, Pak. Oke, silakan. Kemarin Pak bagi-bagi tugas. Baik, siap. Silakan Pak Yadi, mana Pak Yadi? Untuk manajemen layanan, Pak, di sini ada di kriteria 1 telah terpenuhi. Untuk renjanya sedang dalam proses terkait manajemen sedang sinkronisasi dengan rencana arsitektur SPBE, Pak. Yang ininya. Terus yang level 3-nya adanya SOP formal manajemen layanan. Ini sudah ada dibagi menjadi 3 SOP, Pak. SOP gangguan, penanggulangan, dan pengembangan aplikasi. Contohnya seperti ini, Pak, SOP gangguan. Ini sudah dibikinkan untuk persiapan tim ORC juga, Pak, di tahun 2022 per Januari. Terus untuk SOP yang pemeliharaan pengoperasian layanan SPBE ini sudah dibikinkan juga SOP per Januari 2022, tinggal menunggu tanda tangan dari Pak Kadis, Pak. Pengoperasian layanan SPBE termasuk gangguan aplikasi yang di Kabupaten Sumedang. Terus yang ketiga SOP pembuatan aplikasi sudah itu juga. Terus untuk yang level 4 adanya aplikasi helpdesk TIK yang digunakan
Itu sudah ada Pak, terdapat di aplikasi e-office dengan screenshot seperti ini Pak. Nah, ini aplikasi helpdesk yang ada di Office. Ini bisa di tiap SKPD pasti ada helpdesk, atau di setiap user pasti ada helpdesk. Seperti ini untuk layanan aplikasi Office. Nah, di sini di level 4 ini adanya notulensi rapat laporan evaluasi manajemen. Rapat evaluasinya sudah dilaksanakan dan reviewnya sedang disusun dengan bukti evidennya foto, masih berbentuk foto Pak yang ini kemarin dilaksanakan di comment center sebentar Pak. Ini kita melaksanakan rapat untuk manajemen layanan SPBE, termasuk untuk progres pengerjaan layanan helpdesk di e-office Pak. Terus untuk progres yang kelimanya Pak, yang itu kan notulensi sedang diproses, yang intinya untuk kelimanya nanti hasilnya akan seperti ini Pak. Penambahan fitur kategori, perbaikannya gitu berdasarkan SOP yang ada. Kurang lebih untuk desain UX-nya seperti ini Pak. Tadi kan sebelumnya cuma ada koreksi absen sama bug di helpdesk Office. Nah, untuk penyempurnaannya di yang ada di level 5 nanti ada bantuan terkait pengoperasian aplikasi, bantuan terkait jaringan internet, dan bantuan terkait penyesuaian aplikasi sesuai SOP yang tadi dibuatkan. Itu aja sih Pak yang manajemen layanan saya progresnya. Ya, terima kasih. Nah, ini untuk teman-teman di informatika, khusus untuk layanan. Nah, untuk manajemen layanan, ini ada hal yang harus disempurnakan tadi di SOP, Pak Yadi dan teman-teman di informatika. Nah, untuk SOP, tadi baru terlihat bahwa dari mulai helpdesk, kemudian masuk ke operat Japung ya. Nah, ini perlu diantisipasi karena kondisi saat ini di Kabupaten Sumedang itu belum semua aplikasi itu dibuat oleh teman-teman dari Diskominfo atau teman-teman programmer yang ada di perangkat daerah. Jadi ini harus ada, masih ada yang buatan vendor pihak ketiga. Nah, sehingga di SOP, nah itu harus juga dicantumkan atau ada hal-hal yang berhubungan dengan pihak ketiga, vendor pihak ketiga. Jadi misalkan gini, misalkan kalau ada gangguan yang berhubungan dengan aplikasi SIPD misalkan, nah itu pasti ketika ada aduan memang harus ada aduan ke helpdesk, kemudian didisposisikan, pasti ujung-ujungnya untuk tindak lanjutnya kalau SIPD tidak bisa oleh teman-teman pejabat fungsional Prakom, karena itu bukan buatan oleh ASN Sumedang, itu oleh pihak ketiga. Jika itu harus diantisipasi, pasti itu rujukannya ujung-ujung akhirnya ada ke vendor. Itu jadi diantisipasi Pak. Untuk SOP-nya selain ke
jabatan fungsional atau prakom itu harus juga ada yang ke vendor. Kalau aplikasi-aplikasi tadi yang tidak jalan itu memang bukan buatan teman-teman ASN Kabupaten Sumedang. Itu Pak Yari dan teman-teman di bidang informatika. Ya. Oke, makasih untuk manajemen layanan. Tinggal terakhir kita manajemen di terakhir sebelum masuk ke layanan SPBE. Nah, untuk layanan SPBE nanti langsung mau dipandu oleh Pak Kabid Informatika ya, oleh Pak Arif. Sebenarnya dari BKD untuk aset sudah siap, manajemen aset. Pak Elsa tadi kelihatan sudah gabung Pak Elsa. Dari aset Pak Elsa sudah ada gabung? Oke, kalau memang belum ada, kita tunggu sampai di akhir nanti, sampai akhir nanti. Silakan Pak Kabid Informatika, Pak Arif, sudah gabung ya? Untuk layanan-layanan Ya Pak. Untuk layanan-layanan SPBE, Pak Kabid, silakan Pak Kabid. Halo. Iya gimana Pak? Bisa tuh Ki. Jadi ini Pak Kabid, nanti silakan dievaluasi. Yang pertama layanan perencanaan Pak, SIPD itu di mana? Di Bapeda. Kemudian layanan penganggaran, kemudian layanan keuangan, kemudian layanan pengadaan barang dan jasa, kemudian layanan kepegawaian, kemudian layanan kearsipan dinas, kemudian layanan aset, kemudian layanan WBS, kemudian e-sakip, dan yang terakhir layanan kinerja pegawai. Jadi ada 10 ya, ada 10 layanan yang perlu dievaluasi apakah itu sudah bersifat informatif, interaksi, transaksi, kolaborasi sampai pengembangan Pak. Ada 10 layanan. Silakan Pak Kabid. Iya Pak, untuk layanan-layanan diminimaliskan audionya. Ya, untuk yang informasi yang pertama Pak, layanan untuk yang berada di Bapeda, kematangan layanan perencanaan, epiden yang harus dilengkapinya bersifat informatif, interaksi, transaksi, kolaborasi. Jadi dengan menggunakan nanti si Jagur, semua layanan dari mulai layanan perencanaan sampai dengan layanan keuangan akan dimudahkan Pak. Kita semuanya sudah langsung integrasikan dan subsistemnya pun bisa kita perlihatkan nanti untuk epiden-epidennya. Jadi perbaikan yang berkelanjutannya kita bisa munculkan adanya aplikasi si Jagur karena sudah integratif dengan semua sampai dengan hanya yang belum itu Pak, yang kemarin hasil kesepakatan dengan Bu Yayah, Ibu Yayah dan Bu Ine Kepala BPKAD yang mereka sudah minta untuk dijadwalkan untuk integrasi dengan asetnya. Hanya memang kami belum sempat bertemu secara teknis, belum diagendakan. Nah, kemudian di Jagur itu sudah langsung kita dari LPBJ-nya sudah dapat API. Kemudian
penamanya untuk terkait dengan layanan pemadaran di desa saat ini, dan perbaikannya pengembangannya bisa diusulkan juga yang aplikasi Sibarasat dan sudah integrated juga. Yang masih tanda tanya itu Pak, yang masih membingungkan itu yang WBS. Nah, WBS itu barangkali ini yang sebetulnya tidak ada hal yang harus kita perbaiki lagi untuk di aplikasi WBS. Hanya pada saat penyertaan epiden, pihak inspektorat itu ini kan bertentangan dengan semangat WBS-nya gitu. Justru itu tidak boleh sifatnya rahasia seluruhnya gitu. Jadi kita untuk memperlihatkan epiden bahwa layanan sudah informatif, integratif, kemudian untuk pembuktian dukungan memperlihatkan misalkan untuk transaksinya, pertukaran datanya gitu. Kita kan memperlihatkan, kalau memperlihatkan itu berarti memperlihatkan dari isi WBS-nya itu sendiri, dan itu tidak diperkenankan gitu oleh tim dari inspektorat. Jadi bertentangan lah gitu. Nah, itu mungkin nanti harus dicarikan solusinya seperti apa pada saat kita menghadapi auditornya. Barangkali itu Pak untuk layanan, cenderung kita kan dari sisi nilai juga sudah agak sudah lumayan begitu. Hanya tinggal bagaimana kita kejar yang poin supaya poin 5-nya Pak. Ya. Oke, makasih Pak Kabid. Jadi tadi perencanaan sudah oke ya, perencanaan penganggaran, pengadaan dan barang dan jasa sudah masuk nanti ke Sijagur ya. Nah kemudian tadi dari PBJ ada ya, dari PBJ? Bu, dari PBJ? Hadir, Pak. Ya, Bu Elis, kalau PBJ itu kan kemarin ada peningkatan ini ya, spesifiknya dari versinya, Bu? Iya, Pak. Kemarin itu tanggal 7 Desember kita sudah update ke versi 4.4. Nah, kemarin karena ternyata akhir tahun 2021 itu sudah launching yang versi 4.5. Jadi sekalian saja kita update ke 4.5 gitu, Pak. Jadi biar tidak harus belajar 2 kali gitu, Pak. Jadi sekarang posisinya udah di versi yang paling baru, Pak. Kalau yang itu yang masuk ke Sijagur itu sudah, yang integrasi itu sudah 4.5. Jadi kalau ke Sijagur itu kan yang masuknya baru Sirup, Pak. Terus selanjutnya rencananya Sibarasat itu mau masuk. Tapi kalaupun Sibarasat masuk belum terintegrasi ke SPSE, sepertinya itu belum, kan kalau Sibarasat mah lebih ke pretender, Pak. Jadi untuk review-reviewnya gitu, kecuali kalau nanti Sibarasat sudah terintegrasi ke SPSE, mungkin bisa masuk di Sijagur, Pak. Ya. Jadi Sibarasat sekarang baru masuknya, baru terintegrasinya ke Sirup. Ke SPSE-nya masih proses, ya. Oke. Nah ini Bu, baguslah kalau tadi sudah integrasi ya antara SPSE 4.5 dengan Sirup. Nah, ini mumpung masih awal tahun dan Ibu juga masih hangat lah. Proses peningkatan spek dari 4.4 ke 4.5 itu dibuat reviewnya, Bu? Dibuat reviewnya, iya Pak, siap. Jadi mengapa misalkan kan nota dinas atau apalah rapat nota dinas atau seperti apa bentuknya, hanya di situ memang judulnya review SPSE 4.4. Nah, nanti peserta rapatnya siapa, hadirnya siapa, jalannya rapat, nota dinas rapat aja Bu. Kemudian nanti rekomendasinya kelemahannya memang apa, sehingga itu bisa diselesaikan dengan 4.5. Oh iya. Oh ya. Kemarin dia tuh sudah buat ininya Pak, sudah buat PPT-nya.
Ya. tapi lebih ke 4.5-nya itu seperti apa gitu. Kalau yang review 4.4 terus harus diganti 4.5 belum kalau itu. Nah, harus dibuat. Kemudian jangan lupa sebelum mumpung masih ini, jadi yang 4.4 di screenshot juga, Bu. Mudah-mudahan masih ada, Pak, itunya. Makanya. Screenshot yang dulu mudah-mudahan masih ada kan sekarang udah 4.5 sih, Pak. Nah, ya. jadi nanti kan diperbandingkan ini screenshot 4.4, kemudian ada review, kemudian ini 4.5. Itu harus ada seperti itu, Bu. Ya, siap. Jadi mumpung belum terlalu jauh, jadi mudah-mudahan masih ada yang 4.4-nya. Masih ada, Pak, di video YouTube, Pak. Nah, di video ada. Ya. Ya, makasih, Bu. Barangkali masih ada yang disampaikan, Bu? Pak, kalau buat evidennya itu sebenarnya bentuknya PPT atau video, Pak? Nanti yang harus disampaikan yang lainnya, selain yang review yang tadi. Ini aja, kalau yang lainnya dokumen-dokumen, Pak, Bu. Oh, dokumen-dokumen. Nah, gini. Ya? Kemarin itu sebetulnya ketika bimbingan kita itu diarahkan untuk membuat video. Nah, tapi ketika kemarin asesornya bukan yang membimbing ke Jawa Barat, jadi harus inginnya screenshot. Nah, jadi kalau menurut saya dua-duanya aja, Bu. Mendingan dua-duanya aja dulu lah. Yang videonya dibuat, yang screenshotnya udah sih, Pak. Udah dibuat, nanti disampaikan untuk dicek sama Bapak ya. Oke, siap. Dan videonya juga dibuat, Bu ya, sekalian, Bu ya. Videonya kemarin ada sedikit ini, Pak, ada sedikit gangguan. Jadi nanti dibuat ulang lagi kalau yang videonya. Ya lah, siap. Yang pasti 2 minggu yang akan datang itu Ibu sudah bisa tampilkan videonya ya. Ya, siap, Pak. Oke, ya hatur nuhun Bu Haji. Ya, sami-sami. Dari Bapeda perencanaan masih ada ya, Bapeda perencanaan? Iya, Pak, masih. Oh ya, Bu Dian, silakan mau yang disampaikan untuk SIPD, Bu. Untuk SIPD-nya, untuk SIPD sepertinya belum ada permasalahan, Pak. Masih seperti yang kemarin, permasalahannya itu kadang-kadang dinas perangkat daerah susah melakukan input. Ya. Itu aja, Pak, permasalahannya. Iya. Nah, gini, Bu, untuk SIPD kan tadi disampaikan oleh Pak Kabid Informatika, itu sekarang sudah integrasi dengan si Jagur ya. Ya. Jagur dan si cerdas. Nah, ya. Oh iya si cerdas, Bu. Iya. Nah, itu, Bu. Jadi ya, ini untuk Pak, perencanaannya untuk si cerdas itu memang kita kalau untuk data cerdas. Ya, terus gimana, Bu? Gimana, Bu Dian? Ya, kalau untuk si cerdas memang kalau tidak salah itu memang kita tetap mengambil dari SIPD nanti diambil ke si cerdas. Untuk si cerdasnya sendiri itu akan digunakan untuk ke tahapan evaluasinya, Pak, tapi memang belum updating sistem sih. Rencananya itu si cerdas juga akan digunakan untuk kita bagian perencanaan mengevaluasi kembali kinerja perangkat daerah dengan mengambil data dari si cerdas. Ya. Nah, ya. itu, Bu. Jadi bisa saya tambahkan, Pak, untuk nanti perencanaan. Untuk nanti perencanaan, jadi si cerdas itu analoginya mini SIPD khusus Kabupaten Sumedang. Jadi fitur-fitur yang ada di SIPD kita adopsi dan ada di si cerdas, karena kita kan tidak mungkin
mengambil langsung dari Sicerdas, tapi data yang ada di Sicerdas dengan data yang di SIPD itu sudah satu data, Pak. Dan nanti tinggal ditambahkan untuk aplikasi Monep-nya ya Bu Dian ya. Untuk Monep-nya. Gitu Pak. Jadi nanti kita punya beberapa alternatif pada saat penyampaian epiden untuk perencanaan. Jadi alurnya kita pertama bisa perlihatkan SIPD, kemudian dari SIPD kita integrasikan, meskipun proses integrasinya masih manual, integrasi dengan Sicerdas, Pak. Dari Sicerdas itulah nanti bisa kita integrasikan ke Sijagur, ke Sakip, sampai ke BPKAD, ke penganggaran, itu Pak. Nah, hanya kemudian itu mumpung masih baru, jadi dibuat reviewnya Bu ya. Kemudian. Oh iya Pak, ya Pak. Jadi direview kenapa SIPD masih butuh integrasi dengan si Cerdas dan si Jagur tadi Bu. Jadi pasti SIPD itu ada kekurangan. Nah sehingga nanti itu silakan dibuat reviewnya. Sehingga lahirlah si Cerdas atau si Jagur tadi. Ya. Itu Bu Dian ya. Siap. Silakan, mau ada yang disampaikan lagi Bu Dian? Untuk perencanaan? Udah Pak, cukup. Siap, makasih Bu Dian. Nah cukup, untuk Pak. Untuk penganggaran dan keuangan BKAD hadir nggak? Nggak ada ya? Masih nggak ada, belum ada. Kalau gitu silakan layanan kepegawaian dari BKPSDM, layanan kepegawaian. Silakan Pak Asep atau Pak Elga atau siapa untuk layanan kepegawaian BKAD. Pak Asep, maaf Asep. Kalau kemarin layanan kepegawaian teh office ya Pak? Iya betul Pak. Jadi untuk layanan kepegawaian semuanya nanti e-office yang ditampilkan, dan sekarang kita sudah ada improve Pak. Improve-nya integrasi langsung dengan simpegnya BPKAD dan MySAPK. Oh iya. Oh, udah dengan integrasi dengan MySAPK ya? Sudah Pak. Sudah dengan MySAPK. Ya, yang sekarang gitu, tapi ya, sip. Udah cukup kalau kepegawaian seperti itu. Kemudian JDIH. Untuk JDIH ada bagian hukum ada? Nah, untuk JDIH Pak, nih sekarang saja saya bantu juga. Ya, jadi JDIH itu kemarin itu kan yang menjadi catatannya kita itu tidak ada proses transaksi katanya. Nah, kemarin dari teman-teman di bagian hukum juga sudah menghubungi kami dan minta dibantu dibuatkan, dikembangkan mulai dari proses pengajuan perbubnya gitu. Jadi supaya proses transaksi, proses alur pengusulan perbub itu betul-betul dapat dipantau oleh si SKPD pengusul gitu. Iya, betul. Mudah-mudahan dengan dibuatkan nanti fitur ini gitu, itu bisa memenuhi epiden bahwa JDIH kita itu sudah transaksional gitu. Dan ada perbaikan berkelanjutan. Itu Pak, minusnya tinggal dikerjakan sih sebetulnya. Dan mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh auditor. Iya, iya, iya. Terus dibuat itunya ya, dibuat reviewnya. Jangan lupa itu reviewnya. Iya, iya, siap. Oke. Kemudian kalau layanan kearsipan, Dinas Arsip. Dinas Arsip ada tadi ya? Bu Teti, tadi ada Bu Teti, Dinas Arsip. Ya Pak. Ya. Silakan Pak. Yang berurusan dengan layanan kearsipan Pak. Silakan Pak Acep.
mungkin yang berhubungan dengan kematangan layanan kearsipannya, Pak. Ya, Ini itu di EOP semua berarti yang aplikasi bersifat informatif, interaksi, transaksi, dan bersifat kolaborasi. Ya. Aplikasi lain dan aplikasi telah dikembangkan dengan tahun sebelumnya. Ya. Itu udah ini mungkin dari pihak e-office-nya itu yang tetap yang pakai e-office ya, Pak Acep ya? ya. Oke, dan yang pengembangan, yang optimalisasi mungkin yang sekarang aplikasi Tata Naskah Dinas Super E-Office dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal. Untuk fitur terbaru aplikasi Tata Naskah, fitur surat masuk ada pada posisi penandatangan di mana untuk mempermudah pengelolaan kearsipan dalam memberikan informasi ke kepala dinas camat untuk surat-surat yang perlu ditandatangani yang sebelumnya hanya ada pada di fitur mobile. Ya. Mungkin itu. Itu reviewnya Pak Acep ya? Ya. Nah, nanti yang review barusan Pak dibuat dokumen resminya Pak ya? Iya Pak. Nanti bisa itu berbentuk nota dinas biasanya Pak, berbentuk nota dinas rapat. Nah, kemudian rekomendasinya yang urusan itu sudah disampaikan ke Fakabid Informatika belum Pak Acep? Untuk itu belum sih Pak. Nah, jadi silakan dibuat reviewnya. Nah, kemudian nanti didiskusikan dengan Pak Arif, Pak Acep ya. Ya Pak. Oh iya Pak, mumpung sekarang ada Pak Acep juga Pak, kemarin kami kedatangan tamu dari Dinas Arsip. Kebetulan yang menerima kemarin Pak Kasih. Nah, kami mohonkan Pak untuk khusus dengan Arsip supaya masalahnya langsung supaya terselesaikan tuntas. Mohon kita segera agendakan Pak, ada rapat teknis baik itu terus yang kaitannya dengan urusan kearsipan. Kalau memang misalkan di office kami harus ditambahkan untuk proses arsiparis gitu, terutama penambahan kategori yang kemarin saya dapatkan laporan itu. Nah, itu mohon oleh Bapak disiapkan Pak list review-nya. List review supaya nanti itu juga bisa kita jadikan sebagai evidence untuk SPBE. Mohon segera agendakan, nanti kita ketemu untuk khusus membahas bagaimana membuat e-office ini memenuhi standar kearsipan. Iya Pak. Iya, itu Pak Acep ya. Iya Pak. Ya. Dibuat dulu tadi reviewnya seperti apa, tertulis Pak ya, review sehingga hasil rekomendasi. Nah, kemudian silakan kontakkan dengan teman-teman bidang informatika Pak. Nah, mudah-mudahan masih bisa menyisihkan waktu karena memang kelihatannya sangat ini Pak, sangat mepet waktunya ya. Pak Acep dibuat dulu reviewnya Pak ya, Pak. Itu Pak Acep ya. Sebagai tambahan Pak, kalau bingung membuat reviewnya Pak, Bapak bisa di Dinas Arsip di bagian umum, di bagian petugas peregister surat. Nah, di bagian peregister surat kan ada menu arsip tuh Pak, mengarsipkan. Nah, dari sana Pak, Bapak silakan dilihat dulu di office di bagian menu arsip dan peregister surat, adanya di akun TU. Nah, Bapak lihat, Bapak potret yang kurangnya apa menurut standar kearsipan. Nah, itu dibuatkan list, buat daftar, dan itu nanti kita bahas sama-sama Pak untuk kita tambahkan fitur kearsipannya di office gitu. Oke. Ya Pak, siap. Ya. Ya, itu Pak Acep ditindaklanjuti Pak ya. Ya, siap Pak. Nah, kemudian tadi bagian hukum sudah, kearsipan sudah, WBL sudah, layanan kinerja pegawai juga tadi kepegawaian sudah. Itu dari bagian hukum Pak, ada tambahan tadi Pak?
Sementara bagian hukum seperti yang kemarin Pak sudah. Oke, siap ya Pak ya. Terima kasih. Kita melesat Pak. Pak. Siap. Nah, sekarang kita masuk ke layanan publik. Rumah sakit, ada rumah sakit? Hadir Pak. Oke, silakan Pak David. Kemarin alhamdulillah nih untuk layanan publik dari tiga layanan publik dari 3 dinas itu kita nilainya alhamdulillah semua 555. Alhamdulillah. Jadi silakan sekarang barangkali tapi tetap Pak. Jadi kalau misalkan tahun kemarin tidak ada pengembangan untuk tahun ini, kita nilainya jatuh lagi ke 3. Jadi dari tahun kemarin itu harus ada review, kemudian dikembangkan dengan versi terbaru, Pak David. Oke, Gimana Pak. Pak David, silakan. Kebetulan Pak ada perubahan dari sistem BPJS-nya Pak. Ya. Maaf, sebelumnya Pak saya nggak bisa on cam Pak, laptopnya nggak ada kameranya. Iya, oke, nggak apa-apa. Oke, ada perubahan dari sistem BPJS-nya. Jadi untuk pendaftaran online itu harus menyertakan kode booking, kemudian memfasilitasi untuk pasien umum dan pasien baru juga. Ya. Nah, karena ada hal itu Pak, jadi kita coba ubah mulai dari tampilannya dan juga bisnis prosesnya. Ya. Evidence-nya saya udah ada di screenshot Pak, tapi kalau reviewnya saya belum buatkan dokumen notulennya Pak. Oke. Oke, makasih Pak David. Dibuat reviewnya Pak David ya, sehingga 2 minggu yang akan datang di awal Maret, minggu pertama Maret, kita ada Zoom lagi itu harus sudah 80%-an lah beres. Siap sehingga Pak. Jangan lupa screenshot aplikasi lama, kemudian screenshot aplikasi yang baru, di plus Siap. reviewnya. Siap, mengapa? Cekap Pak David, ada yang perlu disampaikan lagi? Cekap Pak, cekap. Pak David. Kemudian Dinkes dari Dinas Kesehatan. Dari Dinkes, ada dari Dinkes? Ya Pak, untuk Dinkes yang masih kemarin yang aplikasi Infokes itu, yang kebetulan videonya sudah dikirimkan. Udah ya? Ya udah. Dari 1 sampai 5 level itu udah terpenuhi. Sudah 5 ya? Ya, sampai level 5. Itu kolaborasi dengan atau integrasi apa dengan Sama apa? aplikasi Puskesmas. Puskesmas dengan Infokes bridging. Ya. Oke. Infokes dengan Puskesmas ya? Ya, betul. Reviewnya sudah dibuat juga? Reviewnya paling baru video aja Pak. Tinggal screenshotnya perlu nggak? Kalau Infokes dari versi tahun kemarin sama dengan versi tahun sekarang nggak? Atau ada pengembangan? Untuk saat ini belum Pak. Belum ada pengembangan. Ya. Masih sama dengan tahun yang lalu? Iya, masih sama tahun yang lalu. Nah, itu harusnya ada pengembangan, Pak. Untuk yang kemarin sih udah Pak. Dari kan awalnya belum ada QR code. Nah, sekarang udah ada QR code. Nah, itu dimasukkan ya, dan itu di screenshot. Jadi versi lamanya yang tidak ada QR code ya. Iya. Nah, yang sekarang jadi ada QR code itu di screenshot. Kemudian reviewnya dibuat ya, Pak. Oh iya, siap Pak. Udah dibuat belum reviewnya? Kayaknya belum Pak. Masih dalam proses. Nanti contoh review ya, contoh review yang paling sederhana nanti akan di-share lah di grup SPBE. Iya. Masuk nggak Pak di grup? Masuk Pak. Ya. Itu contoh yang paling sederhana. Jadi iya, yang paling simpel. Tapi ya kalau misalkan lebih bagus, ya lebih bagus gitu. Kalau lebih baik. Siap Pak. Iya, siap Pak. Ada yang perlu disampaikan lagi dari Dinkes? Sudah Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih ya. Dari Disduk, sekarang dari Disduk. Dari Disduk ada? Oke. Dari DPM PTSP? Dari DPM PTSP ada?
Baik, kalau belum ada, silakan sekarang dari Open Data. Itu Bapeda atau Kominfo? Open Data. Silakan Bu Kabid, Open Data dari bidang statistik. Ya, Pak. Silakan, Bu. Open Kenapa, Data, Pak? Bu. Kenapa, Open Pak? Data. Open Data. Untuk Open Data di bidang statistik, bisa dilihat ya. Di iniin Pak, di eviden. Silakan mau expose atau mau contoh eviden silakan. Sudah siap sampai eviden 5, Pak. Oke, silakan di-share, Bu. Sebentar. Sebentar, Pak. Di-share udah bisa. Belum ada ini, langsung dibilang aja untuk evidence yang kemarin. Yang Kemarin di-share. sebentar, Pak, lihat dulu. Silakan. Langsung ke teknisnya aja ya, Pak ya, sama Prakom nggak apa-apa. Boleh, silakan. Sok, ini ya. Di mana? Sini. Assalamualaikum, Pak. Silakan. Ini Pak untuk Open Data. Ya. Juga tingkat partisipasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor privat. Assalamualaikum, Pak. Untuk yang layanan data terbuka, di sini kan udah untuk yang baru itu untuk yang terbaru udah kalau data mungkin nanti di penularannya langsung di nomor 5. Terus untuk informatif. Untuk yang lainnya insya Allah itu udah bisa untuk informatif khususnya karena udah ini kalau untuk bersifat interaksi di sana nanti dibuka aja di adminnya, mungkin ada interaksi antara data sampai ke pemenuhan data terus termasuk transaksi juga. Untuk transaksinya nanti kelihatan transaksinya prosesnya sampai mana. Terus kolaborasi dengan aplikasi lain, alhamdulillah udah kolaborasi dengan yang RSUD juga udah. Terus yang kemarin yang kita kirim API-nya ke Silindra. Terus pengembangannya nanti kan dari Sisdal ke Open Data-nya itu, Pak. Jadi insya Allah untuk evidence-nya, layanannya udah insya Allah evidence 5, Pak. Atau mungkin ada koreksi lagi, Pak. Reviewnya sudah dibuat ya, reviewnya ya. Reviewnya sudah dibuat, Pak. Gimana, Pak? Reviewnya sudah dibuat, reviewnya. Oh, belum, Pak. Nanti di ini, Pak. Langsung dikirimkan, Bapak. Soalnya dilengkapi ya. Oke. Siap, Pak. Oke. Siap, nuhun, Pak. Untuk manajemen data. Kemudian tadi tinggal ini BKPSDM belum hadir ya. Itu Disduk DPMPTS-nya belum hadir ya. Oke, kalau memang tidak ada lagi 2 minggu yang akan datang kita ketemu lagi. Pak Kabid Informatika, ada yang perlu ditambahkan, Pak Kabid?
Silakan dari teman-teman yang hadir dalam kesempatan ini, ada yang perlu ditambahkan atau yang perlu dibahas? Cukup ya? Nah, kalau memang cukup, terima kasih teman-teman, dan mudah-mudahan minggu pertama Maret nanti kita adakan lagi pertemuan lewat Zoom, dan teman-teman semua sudah bisa menampilkan evidennya. Jadi share screen-nya nanti langsung eviden-evidennya. Nah, sehingga di awal April itu kita sudah selesai lah. Di awal April kita sudah selesai. Nah, kemudian mungkin untuk nanti tambahan untuk Zoom 2 minggu yang akan datang, karena akan untuk manajemen SPBE, kemudian layanan, tinggal teman-teman dari perangkat daerah yang expose, share screen, nah kemudian plus nanti akan ada lagi ditambah dengan tata kelola. Itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Kalau memang tidak ada lagi yang perlu disampaikan, akhirul kata, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Izin live. Ya, silakan ya, izin lab ya. Terima kasih.